Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Komang Widayani, UPBJJ Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum tugas dari mata kuliah struktur data. Jadi yang pertama-tama saya akan memakai aplikasi NetBeans. New project, next. Sebelum itu kita buka dulu untuk tugas yang diberikan. Soal yang pertama itu membuat coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil, dari data nilai 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Kemudian memberikan variabel nilai 1 sampai 6 menggunakan algoritma merge sort. Jadi kita langsung saja. Nah, untuk merge sort itu apa sih fungsinya? Jadi untuk merge sort itu biasanya untuk mengurutkan daftar elemen seperti angka dari urutan acak menjadi urutan yang teratur, bisa dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi langsung saja kita namakan projectnya merge sort. Nah, di sini sudah sempat saya buat ya. Jadi untuk soal nomor 1, jadi yang pertama itu kita akan mengeksekusi dulu terkait public static dan menentukan nilai-nilai yang akan kita buat. Jadi, di sini saya menggunakan data atau nilai 50, 75, 65, 45, 90 dan 85. Ini kita hapus saja yang tidak terpakai. Langsung saja ya, kita ambil dari yang sudah sempat kita buat. Nah, yang pertama itu menentukan nilai. Ini kita sudah buat dari nilai 1 hingga nilai 6. Integer data yaitu 50, 75, 65, 45, 90 dan 85. Ini merupakan nilai 1 hingga nilai 6 ya. Sudah terdapat ada 6 nilai. Kemudian system out println data sebelum diurutkan. Jadi kita akan menampilkan array data awalnya. Ini sudah kita tampilkan. Kemudian ini untuk
Nah, ini untuk merge sort data length kurang 1 atau minus 1. Sistem out print length data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil ya. Jadi kita akan menampilkan data array-nya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian data static void merge sort integer array, integer kiri, integer kanan. If kiri lebih kecil daripada kanan, atau sederhananya itu jika kiri lebih kecil dari kanan. Integer tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2. Merge sort array kiri dan tengah. Terus kemudian juga sama, array tengah plus 1 kanan, kemudian array kiri, tengah, kanan. Kemudian kita lanjut. Ini jangan lupa ya, kita membuat public static void merge integer array kiri, integer kiri, integer tengah, dan integer kanan. Di sini ada public static void merge integer array integer kiri, integer tengah, integer kanan. Kemudian integer panjang kiri sama dengan tengah kurang kiri plus 1. Yang kedua, integer panjang kanan sama dengan kanan min kurang tengah. Integer kiri array sama dengan new integer panjang kiri. Kemudian integer kanan array sama dengan new integer panjang kanan. Selanjutnya, for in 1 sama dengan 0. 1 kurang dari panjang kiri plus 1. Kiri array i sama dengan array kiri plus 1. For integer j sama dengan 0. J kurang dari panjang kanan plus j. Kemudian kanan array j sama dengan array tengah plus 1 plus j. Integer 1 sama dengan 0. Kemudian j sama dengan 0, integer k sama dengan kiri. Kita lanjut. Kemudian kita akan mengubah menjadi descending menggunakan tanda ini ya.
Jadi while I kurang dari panjang kiri, J kurang dari panjang kanan, if kiri array 1, kanan array J. Kemudian array K sama dengan kiri array 1, I++. Kemudian else array K, kanan array J++. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita memasukkan sisa elemen dari kiri ya. While 1 kurang dari panjang kiri, kemudian array K sama dengan kiri array I, I++, kemudian K++. Kemudian kita akan memasukkan sisa elemen dari kanan. While J kurang dari panjang kanan, array K sama dengan kanan array J++. Kemudian yang terakhir itu public static void untuk menampilkan array. In array, for in nilai dibagi array, sistem out print nilai plus tanda kutip 2, kemudian sistem out println tutup kurung. Kemudian kita akan coba run. Oke, ini sudah berurutan ya teman-teman. Di akhir video saya akan menampilkan video terkait pembuatan dari awal coding yang sudah saya buat ini. Kemudian lanjut nomor 2, coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut: nilai 1, nilai 2, 3, 4 sampai 6. Kemudian menentukan untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6 dengan menggunakan counting sort. Kita langsung saja. Kita hapus yang tidak diperlukan. Namun sebelum itu, counting sort ini memiliki fungsi yaitu mengurutkan non perbandingan yang sangat efisien untuk mengurutkan koleksi objek berdasarkan kunci atau nilai yang berupa bilangan bulat 0 negatif kecil. Jadi langsung saja.
Nah, di sini yang pertama data nilai yang akan diurutkan yaitu 5, 2, 7, 16, 1, dan 10. Ini sudah pas ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai. Kemudian sistem out println data sebelum diurutkan. Kemudian kita akan menampilkan array data. Kemudian lanjut counting sort descending data yang dilakukan counting sort. Kemudian sistem out println data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Terus selanjutnya fungsi counting sort untuk urutan dari terbesar ke terkecil, yaitu public static void counting sort descending integer array in ini maksimal sama dengan cari maksimum arraynya. Kemudian lanjut in count sama dengan new integer maksimal atau max plus 1. Kemudian kita akan menghitung frekuensi kemunculan setiap angka, yaitu for integer 1 sama dengan 0, i kurang dari array length 1 plus plus count array 1. Kemudian in index sama dengan 0. Setelah itu kita lanjut untuk memasukkan kembali ke array dari nilai terbesar ke terkecil, yaitu for in 1 sama dengan count length kurang 1 while count 1 lebih besar dari 0. Kemudian array index plus plus sama dengan i count 1 minus minus. Kemudian kita lanjut ke fungsi untuk mencari nilai maksimumnya. Untuk mencari nilai maksimum, yaitu public static integer cari maksimum, kemudian integer array integer max sama dengan array 0, kemudian for in i sama dengan 1, i kurang dari array length 1, i plus plus, if array i lebih besar dari max. Max sama dengan array i. Kemudian kita lanjut. Fungsi untuk mencari nilai minimum jika terdapat angka negatif, yaitu public static integer cari maksimum integer array. Ini sama seperti mencari maksimum, cuman beberapa ada yang berbeda ya, dari maksimum ke minimum. Sisanya masih sama, array 0 for integer 1 sama dengan integer i sama dengan 1 i lebih kecil dari array length i plus plus, if array kemudian min sama dengan array i. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir yaitu
fungsi. Sebentar. Fungsi untuk menampilkan array. Public static void, tampilkan array integer array for int nilai array system out print nilai plus tanda petik 2, kemudian system out println buka tutup kurung. Setelah itu kita save, terus coba kita jalankan, dan ini sudah berhasil. Jadi untuk tugas 2 ini kita sudah selesai ya. Yang pertama merge sort, kemudian counting sort. Jadi untuk video kali ini sekian. Setelah ini saya akan menampilkan tahapan dari coding yang sudah saya buat, akan ditampilkan setelah video ini. Sekian dan terima kasih.